Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan dari salah seorang jamaah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian kelompok orang mengatakan barang siapa yang mengikuti paham seperti kami ini, insya Allah dia akan selamat katanya. Apa benar adanya begitu? Yang jadi pertanyaan kami di sini, bagaimana jadinya seperti kita-kita yang tidak ikut dengan pemahamannya itu? Apakah insya Allah kita tidak akan selamat? Jadi Rasulullah SAW memang memberitahukan kepada kita bahwa umat Islam itu atau umat Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi 73 kelompok. Kalau umat Yahudi terbagi menjadi 71 kelompok, umat Nasrani terbagi menjadi 72 kelompok, maka umat Nabi Muhammad SAW itu terpecah menjadi 73 kelompok. Nah, Rasulullah SAW menyatakan hanya satu yang selamat. Hanya satu yang selamat dari 73 kelompok itu. Artinya yang tidak akan sampai dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Karena pada dasarnya memang semua umat Nabi Muhammad SAW itu akan masuk surga, kecuali yang tidak mau masuk surga. Dan begitu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Kita akan bertanya-tanya, kok ada orang yang tidak mau masuk surga itu? Ya begitu juga yang dirasakan, yang dipikirkan oleh para sahabat. Kok ada orang yang tidak mau masuk surga itu? Maka para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa saja yang mentaati aku, dia pasti masuk surga. Dan siapa saja yang mendurhakai aku, maka dia itulah orang yang tidak mau masuk surga itu. Kuncinya adalah kalau kita ingin selamat, jangan lihat kelompoknya. Jangan lihat kelompoknya, tapi lihat apakah yang diajarkan oleh mereka itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Lihat di situ. Karena ketaatan kita bukan didasarkan pada kelompok, tapi ketaatan kita adalah karena ketaatan seorang itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kelompok apapun dia, kita harus ikuti. Dan itu yang akan menyelamatkan kita, bukan nama kelompoknya. Apapun nama kelompoknya, yang jelas dia umat Nabi Muhammad SAW dan dia mengajak kita mentaati Allah dan Rasulnya, itulah jalan selamat. Karena itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa saja yang mentaati aku, berarti dia sudah mentaati Allah. Karena ukuran orang taat kepada Allah itu adalah bagaimana dia taat kepada Rasulullah SAW. Itu barometer lah, standar keselamatan seseorang itu adalah ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya, tanpa melihat dia dari organisasi apa, dia dari kelompok apa. Maka kalau ada orang yang mengklaim kebenaran, Islam itulah kebenaran. Maka kalau ada kelompok di dalam Islam yang mengklaim hanya kelompoknya saja yang benar, nah, kita harus uji. Klaimnya itu kita harus uji. Apakah klaim itu atau pengakuan itu sesuai dengan
yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan dijelaskan oleh para ulama atau tidak. Yang jelas, Islam itu mengajarkan kebenaran, dan karena Islam itulah yang benar. Selama dia masih ada dalam agama Islam dan ajaran Islam, maka kita ikuti. Yang tidak akan selamat itu yang di luar Islam. Karena memang Islam ini adalah rumah besar yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan mimpinya pada para sahabat. Rasulullah SAW menjelaskan, tadi malam saya mimpi, seakan-akan di dekat kepala saya itu ada malaikat Jibril, di dekat kaki saya ada malaikat Mikail, dan salah seorang dari kedua malaikat ini berkata kepada sahabatnya, coba kamu buat perumpamaan untuk Muhammad dan umatnya. Maka malaikat yang diminta untuk membuat perumpamaan itu pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, perumpamaanmu dan umatmu itu seperti seorang raja yang membebaskan sebuah kawasan. Kemudian ketika kawasan sudah dibebaskan, dia membangun sebuah istana. Ketika istana sudah selesai dibangun, kemudian dia mempersiapkan makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang nikmat. Ketika semuanya sudah tersedia, si raja ini mengutus seorang utusan untuk mengundang orang untuk datang ke istana itu untuk menikmati makanan dan minuman yang ada di dalamnya. Maka malaikat ini kemudian menyampaikan, raja itu adalah Allah, Muhammad. Raja itu adalah Allah. Dan kawasan yang ia bebaskan itu adalah Islam. Kawasan yang dia bebaskan itu adalah Islam. Dan istana yang dia bangun itu adalah surga. Kemudian utusan yang ia utus itu adalah engkau, wahai Muhammad. Siapa saja yang mendatangi dan menghadiri undangan yang kamu sampaikan, itu artinya dia akan masuk Islam. Dia akan datang ke kawasan itu. Ketika dia datang ke kawasan itu, dan itu adalah gambaran Islam, dia akan masuk ke istana itu, yang itu adalah gambaran surga. Dan siapapun yang masuk surga, dia akan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi Islam ini rumah besar atau kawasan yang sangat luas, yang tidak boleh ada orang yang mengklaim diri penguasa wilayah itu sendiri. Siapapun yang masuk ke kawasan yang luas itu, dialah yang akan selamat dan masuk dalam surga itu. Masa masuk dalam kawasan itu cuma nonton, ngelihat, bengak saja itu. Heran indahnya itu istana. Dia akan masuk. Jadi kawasan itu adalah Islam. Ketika orang sudah masuk Islam, dia akan masuk ke surga itu. Tentu orang-orang yang masuk surga itu ada yang memang masuk langsung dan selamat dari siksa neraka. Dimasukkan langsung oleh Allah ke dalam surga tanpa mampir dulu di dalam neraka. Ada juga yang harus dibersihkan dulu dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ketika sudah dibersihkan di neraka itu, dimandikan kemudian di Nahrul Hayat, kemudian baru dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas siapapun umat Nabi Muhammad SAW pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau itu tadi. Yang tidak mau mentaati Allah dan tidak mau mentaati Rasulullah SAW, itu yang tidak mau masuk surga. Maka jangan terpengaruh dengan klaim-klaim orang bahwa kalau kita mengikuti kelompoknya kita akan selamat. Yang jelas kalau kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, itulah kunci keselamatan. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang dibilang orang punya adab dan etika itu seperti apa sih? Karena banyak orang yang pandai mengucapkan, tapi dia tidak tahu apa itu adab dan apa itu etika yang sebenarnya. Apakah duduk di majelis
di dalam masjid dengan seenaknya itu dibilang adab, karena ini sering terjadi. Jadi tentu di setiap tempat itu ada adab, dan di setiap kondisi ada adabnya. Maka ketika kita di masjid ada adab-adab. Kita ketika duduk di masjid, ya jangan disamakan masjid dengan di rumah makan nanti. Nanti duduknya kayak duduk di rumah makan. Boleh misalnya kakinya selonjor karena mungkin dengan bersila dia pegal, kemudian dia butuh selonjor. Ya sekedarnya saja untuk menghilangkan pegalnya kaki itu. Gak apa-apa selonjor sebentar saja, tapi jangan terus menerus, apalagi nanti mengenai badan orang, mengenai badan jamaah yang lain. Jadi ada adab-adab yang harus kita perhatikan di dalam masjid dan juga di tempat-tempat yang kita dianjurkan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir di majelis zikir, ada adab-adabnya. Jangan disamakan dengan tempat-tempat lain, tempat santai. Kalau di tempat santai silakan, mau duduk bagaimanapun caranya, ya tempat santai, nggak ada aturan di sana. Artinya nggak ada aturan yang harus dipatuhi seperti aturan majelis-majelis ilmu. Tentu orang yang berakhlak, beradab, beretika itu adalah orang-orang yang menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kita bergaul dengan sesama, bergaul dengan orang tua secara umum. Itu yang harus kita patuhi di dalam pergaulan kita sehari-hari dengan siapapun. Maka rujukan etika kita adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kaitannya dengan duduk, maka harus kita tempatkan dengan tepat bagaimana cara kita duduk sesuai dengan di mana kita duduk. Kalau ini kaitannya dengan adab duduk. Kalau kita di sini duduk sopan itu bersila. Bersila itu duduk sopan. Tapi kalau di negara-negara lain mungkin dengan mendirikan kakinya, kemudian ini diikat dengan selendang, kaki ini diikat dengan selendang, seperti di Yaman seperti itu. Jadi selain menyesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adab yang harus kita perhatikan juga menyesuaikan dengan kebiasaan di daerah kita. Kemudian yang ketiga, akhir-akhir ini kita semua tahu Islam sangat disudutkan dengan berbagai macam cara, sampai-sampai MUI mau dibubarkan oleh sebagian atau segelintir orang. Yang jadi pertanyaan kami di sini, pengertian jihad itu seperti apa yang sebenarnya? Apakah harus memakai bom sehingga orang-orang yang tidak tahu apa-apa jadi sasaran dan beralasan itu sudah ajalnya di sana? Di dalam Al-Quran dan hadis apa ada yang menyuruh kita cuma menghargai kelompok-kelompok tertentu? Sebab kejadian nyata-nyata sudah di depan mata, depan kita. Dia mengklaim kelompoknya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan kelompoknya dia beri salam, tapi kalau tidak sekelompok dengan dia atau tidak sepaham dengan dia, dia cuek dan masa bodoh. Apa ini yang dia bangga-banggakan? Apakah ini yang diajarkan Rasulullah SAW? Di kaitannya dengan jihad kita sudah mempelajari itu. Jihad itu di dalam Islam ada sebab dan aturannya. Jangan di negara aman kita kemudian menyerukan jihad di negara aman. Indonesia ini negara aman. Maka tidak ada perintah untuk berjihad di negara aman itu. Dan tidak ada sekarang ini yang dinamakan kafir harbi. Artinya negara yang betul-betul kafir harbi. Mungkin secara
orang per orang di setiap negara atau di setiap daerah, yang ada di Indonesia atau di negara-negara yang ada di luar Indonesia, ada orang-orang yang membenci dan menunjukkan permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Tapi itu tidak boleh menjadikan kita beralasan untuk boleh membunuh mereka. Karena apalagi kita punya undang-undang, punya hukum. Jadi jangan sampai adanya segelintir orang, sekelompok orang yang tidak suka dengan Islam, yang membenci kaum muslimin, kemudian menjadikan kita terpancing untuk membunuh mereka dengan alasan jihad. Jihad itu tidak seperti itu. Ada ketentuan-ketentuannya, ada aturan-aturannya, dan ada sebab-sebabnya. Kalau memang ada orang-orang kafir yang jelas-jelas ingin memerangi kaum muslimin, maka disitulah adanya kewajiban untuk jihad. Jangan orang-orang yang diam di rumahnya kemudian ada di tempat-tempat hiburan, itu kemudian kita bunuh dengan cara melakukan bom bunuh diri. Itu bukan jihad namanya, itu bunuh diri, bukan jihad. Bunuh diri dan membunuh orang lain, itu pembunuhan, bukan jihad namanya. Karena dilakukan tidak di tempatnya dan tidak sesuai dengan aturan-aturan di dalam Islam, aturan jihad di dalam Islam, dan tidak ada penyebabnya. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi sudah kelompok-kelompok yang mengklaim kebenaran ada pada diri mereka sendiri, itu sudah dijelaskan di awal. Adapun kalau itu mereka tunjukkan klaim mereka tentang kebenaran itu hanya ada pada kelompoknya, kemudian itu yang menjadikan mereka tidak mau memperlakukan kita seperti perlakuan mereka kepada orang-orang yang sepaham dengan mereka. Nah, dari situlah kita tahu bahwa yang dia perjuangkan, yang dia ajarkan itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diajarkan oleh Rasul itu ruhama'u bainahum, menyebar kasih sayang di antara mereka. Masa karena tidak sekelompok dengan mereka nggak mau salam? Padahal dia bertemu dan berjumpa dengan kaum muslimin, cuma karena tidak sekelompok dengan mereka tidak mau melepas salam. Padahal itu sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita berjumpa dengan kaum muslimin, kita kenal atau tidak kenal, kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Ini bukannya tidak salam, bukan hanya tidak salam, cuek, sudah tidak salam, cemberut, mukanya ditekuk. Ini menunjukkan ketidaksukaan terhadap orang yang tidak sepaham dengan dia, dan itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah SAW itu adalah memperlihatkan ciri Rasulullah dan para sahabatnya. Orang-orang yang memperlihatkan ciri Rasulullah dan para sahabatnya. Apa ciri Rasulullah dan para sahabat itu? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir, tapi kasih sayang terhadap sama mereka. Itu yang harus kita jadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan sikap siapa yang harus kita ikuti. Bukan orang-orang yang mengklaim kebenaran pada dirinya sendiri, pada kelompoknya sendiri, tapi untuk kelompok orang lain dia katakan sesat dan kafir bahkan. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, itulah beberapa pertanyaan dari salah seorang jamaah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan sebagai jawaban tadi bisa memuaskan yang bertanya dan kita semua.
Kalau sebelumnya kita membahas tentang babus saidi wadzabaih, bab tentang berburu atau binatang buruan dan binatang sembelihan. Jadi binatang sembelihan itu sifatnya umum. Kalau al-adhahi itu binatang kurban yang kita sembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada saat Idul Adha dan juga di tanggal-tanggal 11, 12 dan 13. Itu namanya adhahi. Bentuk jamak dari udhiyah. Kalau adzabaih atau dzabihah itu binatang sembelihan, kapan saja kita mau makan binatang sembelihan itu namanya dzabaih atau dzabihah. Kemudian kita ulas kesimpulan dari bab itu, babus saidi wadzabaih, bahwa kita diperbolehkan untuk memakan binatang buruan itu dengan ketentuan binatang buruan itu diburu dengan menggunakan binatang yang sudah terlatih untuk berburu. Binatang yang sudah terlatih untuk berburu, dan binatang itu berburu untuk pemiliknya. Berburu binatang buruan itu untuk pemiliknya, bukan untuk dirinya sendiri. Dan itu diketahui dengan kalau binatang buruan itu tidak ada bagian badannya, bagian tubuhnya yang dimakan, itu artinya binatang itu berburu untuk pemiliknya. Adapun kalau binatang buruan itu ada bagiannya yang dimakan, itu artinya binatang untuk berburu itu berburu untuk dirinya sendiri. Maka tidak boleh binatang buruan itu dimakan. Haram kalau binatang buruan itu dimakan oleh binatang yang kita lepas untuk berburu itu. Karena itu tanda bahwa binatang itu berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Itu kalau binatang buruannya sampai mati maksudnya. Kalau dia masih hidup dan kita sempat untuk menyembelihnya, kita sembelih binatang buruan yang diburu oleh binatang yang sudah terlatih itu. Dan ketika melepaskan binatang yang sudah terlatih itu untuk berburu, kita baca bismillah. Dan binatang ini bukan hanya kambing, bukan hanya anjing, binatang yang bisa digunakan untuk berburu. Apapun binatang yang biasanya memangsa buruannya itu dengan taring ataupun dengan kuku, kalau itu dilatih, dia bisa dijadikan sebagai binatang untuk berburu. Kalau dia dilatih, baik itu burung ataupun serigala ataupun anjing, harimau ataupun singa misalnya. Yang jelas binatang-binatang yang akan digunakan berburu ini terlatih. Kemudian berburu dengan alat buruan. Yang dibenarkan berburu dengan alat buruan, alat berburu itu kalau yang digunakan itu alat yang tajam, muhaddad namanya, alat yang memiliki ketajaman. Artinya kalau binatang buruan itu terkena dengan alat berburu ini dan dia tajam, binatang buruan itu mati, itu halal. Ketika kita berburu dengan menggunakan panah atau menggunakan tombak, yang binatang buruan itu terkena dengan bagiannya yang tajam dan binatang buruan itu mati, itu halal dimakan. Adapun kalau kita berburu menggunakan alat berburu yang sifatnya mutsaqqal, jadi ada muhaddad, itu artinya alat berburu yang tajam, punya ketajaman. Kalau kita tembak binatang buruan dengan anak panah dan dia mati, itu halal dimakan. Kalau kita lempar binatang buruan dengan tombak dan dia kena dengan ujung tombak yang tajam itu dan dia mati, itu halal. Tapi kalau kenanya binatang buruan itu dengan gagangnya yang tongkat itu, bukan dengan tajamnya, dan binatang buruan itu mati, itu
haram untuk dimakan. Karena binatang yang mati karena bagian tombak yang tidak tajam itu dianggap mauqudhah. Binatang yang mati karena benda berat. Binatang yang mati karena benda berat, bukan karena benda tajam. Maka dia termasuk mauqudhah, dan mauqudhah itu di antara binatang-binatang yang diharamkan untuk kita makan. Nah, bagaimana kalau kita pakai senapan? Nah, kalau pakai senapan kita lihat juga peluru yang digunakan. Kalau pelurunya tidak tajam, maka kemudian senapan itu membuat binatang itu mati, maka matinya binatang itu sebagai bangkai, tidak boleh dimakan. Kalau peluru yang digunakan itu tidak tajam, karena dia dianggap matinya binatang itu bukan karena tajamnya, tapi karena kerasnya. Karena kerasnya peluru itu. Adapun kalau peluru yang digunakan untuk menembak itu tajam, dan dia bisa menembus tubuh dari binatang itu sehingga menyebabkan dia mati, maka dia boleh dimakan. Jadi kesimpulannya adalah alat berburu yang menyebabkan binatang mati dan halal binatang itu untuk dimakan kalau alat berburu itu tajam, muhaddad. Adapun kalau alat berburunya berat, dia bisa membunuh binatang buruan karena beratnya, itu matinya binatang itu sebagai mauqudhah, dan itu diantara binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah untuk kita makan. Hari ini di negara kita banyak musibah yang Allah datangkan pada bangsa Indonesia. Musibah bencana alam. Ada Gunung Semeru meletus, menyebabkan banyak korban, banyak orang yang mengungsi. Kemudian di tempat lain banjir, termasuk di daerah kita, di Gunung Sari, di Batu Layar, di Mataram juga ada banjir. Dan itu adalah musibah yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terdampak, baik yang terdampak dengan letusan Gunung Semeru ataupun yang terdampak banjir atau musibah apapun yang menjadikan mereka menjadi korban, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diselamatkan dari musibah itu, dan segera Allah hentikan musibah-musibah itu dari mereka. Dan kita yang tidak mengalami musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari musibah itu. Kalaupun kita terkena dengan musibah itu, Allah berikan kita kesabaran. Karena itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita, dan mudah-mudahan kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita senang, dalam kondisi kita susah, kita selalu berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk keluarga famili kita yang sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dengan sakit yang mereka alami, dan Allah cepat menyembuhkan mereka dari penyakitnya dengan mengangkat penyakit dan menghilangkan penyakit itu. Yang sudah meninggal dunia kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka menjadi taman surga, dan mudah-mudahan nanti di akhirat Allah kumpulkan kita bersama mereka di dalam surga Firdaus. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akhiri pengajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.